bersama seseorang yang dari awal karirnya berada di MD dan sampai hari ini kita masih berhubungan sangat baik. Siapakah dia? Randy Pangalila. Hello. Hey, apa kabar semuanya? Thank you udah hadir ya. Sama-sama dong Mas Anjay. Syuting kemarin sampai pagi. Waduh. Capek-capek tapi dipanggil But ke it's sini. okay lah. Thank you. Kan kalau sama Mas Anjay beda lah. Mas Anjay dari awal karir gue itu yang paling deket Mas Anjay lah. Thank you so much. Dek, kita mau bahas 3 hal di sini. Apa itu? Pertama kali terjun ke dunia entertain itu gimana? Dan awalnya gimana? Terus kita akan bahas sinetron MD pastinya dan film kita flashback ya. Awal karir kamu jadi peran apa? Berubah semua. Terus sempat jenuh nggak dari dunia entertain gitu-gitu. Terus nanti kita akan bahas tentang perubahan badan kamu nih. Luar biasa jadi atlet MMA. Sampai ke terakhir persiapan menjadi seorang bapak muda. Ya, kita start dengan yang pertama. Karir dulu di MD. Awalnya Dek, kamu bisa masuk sinetron atau bisa mulai acting itu gimana? Sebenarnya kan aku dulu tuh kan dari Surabaya ya Mas ya. Nah, aku tuh dulu tuh sebenarnya nggak pernah punya impian untuk ya jadi seorang aktor. Aku bukan terlahir dari keluarga yang memang basicnya backgroundnya dari seni gitu. Semuanya memang ya, malah aku tuh dulu lahirnya itu dari keluarga marinir, keluarga angkatan. Apa tuh marinir? Opa. Jadi kita tuh dari keluarga itu dan aku tuh dulunya punya keinginan, punya cita-cita. Itu sebenarnya kepengen jadi TNI. Sebenarnya kepengen jadi tentara. Terus habis itu aku dari kecil itu memang selalu udah mulai ikut taekwondo dari kelas 4 SD. Udah mulai ikut taekwondo. Terus aku tuh bukan cuman ikut taekwondo yang cuman ikut-ikutan aja, tapi aku ikut kejuaraan yang benar-benar pertandingan tuh sampai di Surabaya. Sampai aku tuh sempat patah-patah. Tulang aku tuh sebenarnya sini udah nggak ada. Ini kalau Mas Anjay lihat nih ada. Ini nggak ada. Oh iya bener loh. Iya. Ini ada. Ini nggak ada. Ada di sini nih. Jadi aku tuh dulu gara-gara fight waktu pertandingan itu. Jadi basically tuh aku memang dulunya tuh kepengen tuh jadi atlet gitu. Terus singkat cerita aku ketemu sama almarhum manajer aku yang dulu, Mas Teddy. Dia yang ngajak aku untuk pindah ke Jakarta untuk nyobain, siapa tahu kamu punya chance untuk jadi aktor gitu. Ya udah, aku cobain aja datang ke sini, casting di ya macam-macam tempat. Banyak caster itu yang bilang, "Gue mau nih, tapi bahasannya medok banget loh gitu." Dulu ya kan. Masih Surabaya. Waduh, waktu pertama kali casting, halo nama saya Randy Pangalila, tinggi badan 174 cm, berat badan, itu Surabaya banget gitu. Terus sama Mas Teddy itu suruh, "Dek, lu gaul kayak itu sama orang-orang Jakarta gitu, biar bahasanya tuh lebih Indonesia yang baik dan benar gitu." Jadi jangan terlalu daerah banget gitu. Oke ya, dari situ proses-proses sampai pertama kali aku dapat series itu ya di MD. Pertama kali aku dapat series itu di MD, waktu itu masih belum zamannya stripping. Iya, masih weekly. Masih weekly, ya, itu aku masih ingat banget aku mainnya sama Mania, sama Habibi. Itu judulnya kalau nggak salah Alicia. Kalau nggak salah itu peran aku tuh masih yang nggak ada juga nggak apa-apa. Tapi ya itu it's the process gitu. Dan itu penting banget sih. Jadi kalau misalnya aku ngerasa perjalanan karir di dunia acting itu aku perlu ngelewatin semua ini. Kalau aku tiba-tiba langsung dapat peran yang berat, aku yakin aku masih belum mampu untuk menjalani itu gitu. Nah, dengan aku dapat peran-peran yang kecil-kecil dulu, aku tahu how to menempatkan diri di lokasi syuting itu seperti apa sih. Terus sutradara maunya kayak gini tuh aku menyesuaikan seperti apa, sampai akhirnya dapat kesempatan lagi dari Mas Anjay untuk masuk ke Cinta Fitri. Itu pertama kali kita stripping. Itu pertama kali aku stripping. Kamu juga stripping. Pertama kali stripping dan waktu itu kaget banget kan. Yang namanya syuting weekly itu kan beda banget. Satu episode tuh paling seminggu. Satu hari itu paling callingannya 6 scene, 7 scene. Begitu stripping datang jebret 30 scene dong satu hari. Ini gimana selesaiinnya nih? Wah, zaman-zaman itu kan waduh pulang pagi lah apa segala macam. Tapi di situ serunya sih. Jadi kayak everyday kita syuting itu membuat aku pada saat itu seorang pendatang baru, seorang aktor baru. Itu jadinya ya everyday jadi latihan. Betul. Jadi practice make perfect, karena tiap hari aku latihan, tiap hari ya salah, tiap hari dibenerin sama sutradara, akhirnya ya lama-kelamaan mulai dapet nih feel-nya, formula. Oh oke, acting tuh begini, oke mainnya begini gitu. Sampai akhirnya
Mas Sanjay kasih kesempatan lagi. Habis dari Cinta Fitri itu aku dikasih kesempatan sama Mas Sanjay untuk jadi leading role. Nah, waktu itu aku di judul Cinta Kirana, aku masih ingat banget. Sama Nia juga gitu. Nah, itu sempet deg-degan banget sih waktu itu, karena ya aku kan biasanya jadi peran tambahan. Ya, supporting dulu. Terus tiba-tiba dapat leading role, itu kan apa ya, beban apa ya, kita punya tanggung jawab gitu sama cerita, sama ya perannya aku gitu kan. Nah, itu challenge-nya beda lagi. Jadi meningkat terus sampai akhirnya ya terus-terusan sampai ya Manusia Harimau dan Putri Duyung dan lain-lainnya itu. Tapi sempat main film juga kan? Sempat dong. Sama kita juga sempat kan? Sempat Oh Baby kan? Oh Baby. Iya. Sama Cinta Laura. Iya, betul. Kan? Nah, kamu bisa melihat perbedaan nggak antara acting di film dan di sinetron pada waktu itu? Pada waktu itu kamu kebanyakan stripping sinetron yeah, kan? Yeah. Suddenly ada satu film nih masuk nih. Pada waktu itu aku nggak bisa ngerasain sih apa bedanya sinetron. Sekarang kan you know better. Yeah, I know what's the different. Yeah. Aku tahu apa tanggung jawabnya berbeda, apa isi ceritanya itu udah ya experience kan. Kalau dulu yang aku rasain cuman lebih lama aja syutingnya. Ya, lebih detail ya. Iya, satu episode 1 hari di stripping, tiba-tiba di film itu pernah aku kejadian, untungnya bukan aku, ada lawan main yang lainnya. Satu scene itu 1 harian dong. 1 harian dan akhirnya aku dikasih tau Ren, kayaknya hari ini pending dulu ya, pulang dulu. Soalnya nggak dapat satu scene itu nggak dapat. Dan buat aku pada saat itu kayak lebay banget, satu scene gini doang masa nggak dapat. Ternyata baru sekarang aku tahu ternyata emang film itu ya lebih detail gitu, lebih detail. Dan karena kan ini kan film itu kan ini yang aku terima ya sekarang ya. Kalau stripping itu kan kadang-kadang satu episode lewat, habis itu kita udah nggak bisa nonton lagi episode yang kemarin gitu kan. Jadi kalaupun ada sedikit missing sedikit, agak-agak nggak nyambung nih, orang masih bisa terima lah, masih bisa episode berikutnya kan masih tetap jalan. Kalau film kan satu film jadi, habis itu kan kita bisa nonton ulang, akhirnya kesalahan itu makin kelihatan. Nah, itulah kenapa di film itu nggak boleh ada kayak gitu, makanya harus benar-benar ya detail, harus perfect gitu. Kamu berkecimpung di dunia entertain kalau dihitung dari awal sampai sekarang udah berapa tahun? Wah, dari 2006. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 12, 13, gimana sih? 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 15 tahun. 15 tahun ya. Pernah gak ada rasa jenuh? 15 tahun jenuh, pernah sih, pernah. Aku pernah jenuh dengan berakting atau jenuh ingin mendapatkan sesuatu yang berbeda? Pada saat itu aku masih bisa dibilang aku masih fase pendewasaan diri. Ya, semua orang pasti melewati masa-masa itu, dan aku waktu itu masih bocah lah, masih. Jadi aku masih punya keinginan untuk, masa skill gue cuman syuting doang sih, aku kepengen yang lain gitu. Aku kepengen punya skill yang lain gitu. Makanya sempet akhirnya nggak mau syuting, maunya musik aja gitu. Sempat aku ngejalanin itu, kalau nggak salah itu tahun-tahun 2013-an lah. 2013-an itu aku habis terakhir stripping sama MD. Habis itu aku sempat nggak mau syuting dulu tuh. Maunya karena kamu sempat break. Iya, mau ke musik aja dulu gitu. Nah, itu sih aku sempat ngalamin itu. Ya, satu sebenarnya bukan jenuh dengan acting. Aku lebih ke, ya aku kepengen punya skill yang lain, bukan cuman nanti pada saat aku masa tua ditanya kemampuan lo apa, syuting aja. Aku pada saat itu aku kepengen gali yang baru gitu. Apakah itu di musik, apakah itu di bela diri, apakah itu di apa gitu. Pada saat itu aku juga nggak tahu mau kemana explore-nya, tetapi ya aku coba terjun aja. Ya aku cobain aja gitu. Pada saat kejadiannya ternyata ya memang yang pros-nya adalah ya aku punya experience yang baru gitu. Cuman cons-nya memang ternyata kalau cari duit enakan stripping sih. Tetap ya. Karena kan pada saat kita sudah mulai dewasa, kita sudah mulai ya apa ya, kita udah punya tanggung jawab gitu. Tanggung jawab itu kan ya
nggak bisa kita bilang sama bang, bentar ya, tunggu ya, gue soalnya masih break dulu, nggak mau syuting, nggak bisa gitulah. Jadi pada saat kita udah dewasa, kita tahu yang namanya tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu ya berarti ya kita tetap harus rasional mikirnya. Ya memang kita bisa ngejalanin hobi atau passion, tetapi ya pada akhirnya tetap kita harus berpikir rasional gitu. Aku juga sekarang lihat kamu perubahan banyak nih Ren, dari yang kamu banyak syuting di stripping dan series. Tapi lately kan kamu lagi lumayan fokus lebih ke dunia film ya. Aku juga lihat effort, saya juga sempat research segala macam. Kamu emang lagi berusaha berjuang keras ke situ. Apakah ada passion tersendiri? Ada sih. Yang pasti buat aku di film itu ada seninya. Buat aku ya, as a actor, aku ngerasa ini disclaimer tanpa merendahkan pekerjaan yang lain, enggak. Stripping juga aku juga basically dari sana. Betul. Tetapi aku ngerasa di film aku lebih bisa explore. Di film itu aku bisa mendapatkan peran-peran yang yang tiba-tiba out of the box gitu. Yes, that one movie that you do. Iya. Kucumbu tubuhin aku ya. Itu buat aku luar biasa. Iya. Thank you Mas. Nah itu buat aku kayak aku ngerasa punya challenge yang baru gitu. Dan aku bisa explore karakter-karakter yang tidak monoton gitu. Sedangkan yang aku rasain dulu pada saat di stripping, karakternya pasti sama. Cuman beda background aja, ya kan? Yang satunya ya pokoknya orang baik, ganteng, dari keluarga miskin. Atau dibalik. Sekarang orang kayanya, yang ceweknya yang miskinnya. Tapi intinya yang dimainin sama terus. Jadi itu ada fase di mana aku mulai jenuh nih, kok mainnya gini-gini terus gitu. Karena industri gitu. Begitu di film ada sedikit yang namanya kita kan berkarya juga kalau di film gitu. Jadi punya challenge pada saat dapat peran yang out of the box itu kita harus yang kayak research dulu, terus gimana caranya untuk pendalaman karakternya. Bahkan waktu itu ada satu film aku harus jadi angkatan udara gitu, Paskas. Aku benar-benar seminggu tinggal di sana. Lanut Halim. Dan menjadi Danton di sana, komandan peleton di sana. Jadi aku tiap hari selama seminggu tuh ngikutin latihannya mereka, ngikutin sampai aku pada saat selesai acting masih kebawa di rumah itu kaku banget angkatan itu sampai semingguan baru kembali bisa santai, bisa bercanda lagi. Tadi masih yang kayak pulang ditanya sama mama papa, "Gimana syutingnya?" Masih kayak jawabnya gimana ya? Karena kalau di angkatan harus kayak siap. Ya, terus habis itu kalau misalnya salah izin dan gini-gini. Jadi kayak itu yang aku rasain, itu ada seninya gitu. Gimana aku bisa tamasya peran. Tamasya peran. Jadi bukan Randy terus, tapi jadi orang lain gitu. Itu sih yang menarik. Dan sekarang nih kita masuk ke berikutnya ya. Kamu dari artis fokus juga ke atlet MMA. Iya. Artis tetap, tapi di sini kamu tetap juga fokus kan. Aku juga lihat di Instagram kamu lagi the way kamu latihan, the way kamu maintain your body gitu. Awalnya gimana kamu terjun, walaupun kamu tadi bilang dari kecil kamu sudah suka dengan bela diri dan segala macam gitu kan. Sekarang bisa kepikiran back to the scope dan kamu lama tinggalin tuh gimana? Jadi sebenarnya aku tuh walaupun waktu itu syuting stripping, aku tetap latihan bela diri. Waktu itu ya Muay Thai juga, ya Brazilian Jiu-Jitsu juga. Sebenarnya aku tetap latihan. Cuman nggak fokus untuk kompetisi karena kan memang ya fokusnya ke syuting kan gitu. Ya, cuman latihan aja sampai pada akhirnya di 2017 itu aku ditawarin untuk fight MMA gitu. Nah itu kan sebenarnya aku tetap latihan, sebelum itu aku juga latihan. Ada hal di mana aku sebenarnya tegang juga waktu untuk memutuskan untuk ngambil fight itu. Karena kan di fight itu ya ini bukan syuting. Nggak ada sutradara yang bisa cut. Nggak boleh kena Randy ya. Wah, nggak ada. Begitu masuk ke situ ya yang bisa misahin kita ya cuman wasit. Ya kan? Dan di MMA aturannya fight tidak akan berhenti sebelum wasit stop. Berarti sampai di bawah pun kita masih bisa lanjutin. Kita masih bisa ground and pound, kita masih bisa fight di bawah gitu. Nah, tetapi aku punya satu pemikiran di dunia perfilman ya, di dunia acting aku, di dunia karir aku ya. Aku ngerasa begini. Ini yang aku pikirin pada saat itu. I have to be different.
Kalau aku cuman bisa punya skill acting, semua juga bisa acting. Anak-anak yang baru datang sekarang pun yang masih muda-muda, wih, actingnya juga udah jago-jago. And then what makes you different? Yes. Kalau lu cuman kasih acting muka-muka yang ganteng-ganteng, man, one day juga akan ada datang yang baru, yang lucu-lucu, yang lebih regenerasi lagi gitu. Nah, jadi aku harus punya something else gitu. Nah, di situ aku mikir, aku harus take the risk gitu. Aku harus ambil resiko untuk menjadi beda. Itu maksudnya gini, aku punya sesuatu yang mungkin tidak semua aktor yang lain punya, yaitu adalah experience bener-bener. Bagaimana sih turun ke oktagon yang serius, experience-nya ya. Maksudnya itu yang akan bisa aku pakai di suatu saat misalnya aku dapat peran di film atau apa untuk fight di oktagon. I know how it feels. Aku bukan cuman seperti yang tadi aku bilang, aku dapat peran jadi angkatan udara, aku masuk sendiri, gitu. Aku rasain gitu. Jadi aku nggak cuman artificial acting gitu, yang cuman ya acting pura-pura jadi tentara, padahal ya you don't know how it feels to be an army gitu kan gitu. Nah di fight pun begitu. Aku bukan cuman sekedar, aku pikir gini, suatu saat kalau aku dapat peran fight di MMA, aku nggak cuman sekedar pura-pura fight MMA. But I know gimana caranya, gimana tegangnya naik ke atas oktagon, gimana tegangnya ngelihat oktagon, berdoa di depannya, habis itu masuk, itu rasanya benar-benar kayak, man, itu different, benar-benar kayak, deg-degannya, terus habis itu tangan dingin semua itu, I feel that, dan aku ngerasa itu yang akan membuat aku punya experience yang lain daripada rekan-rekan aku yang lainnya gitu. Itu yang makanya kenapa I want to take the risk untuk terjun ke sana. Iya, untuk terjun di situ. Tapi kan pasti kamu ngerubah segala hal ya, dari pola makan, of course, gaya hidup. Yeah. Nah, itu juga kan bukan sesuatu yang gampang, di mana waktu kamu selalu syuting itu kan you know lah, kalau syuting on location, makan di tengah malam dan segala macam. Itu kan perlu adjustment to your body. Banget. Itu gimana? Honestly, untuk fight aku yang kedua, Mas, aku habis syuting film hantu pula. Nah, you know what, film hantu kan pulang pagi, makan juga sembarangan. Dan aku ngeliat lawan aku itu udah latihan-latihan yang beneran gitu. Itu untungnya aku masih punya waktu adjustment itu 1 bulan. 1 bulan, dan aku every day mulai dari hari pertama break syuting, rap selesai, besoknya tuh aku langsung masuk ke camp. Langsung latihan setiap hari, digembleng habis-habisan, dihajar sama coach Max Metino di situ. Udah ya aku harus lewatin itu semua. Dan aku ngerasa gini, ada hal yang aku dapat dari persiapan MMA dan fight di MMA yang aku tidak bisa dapat dari karir aku di dunia film. Yaitu apa? Di sini aku bukan Randy Pangalila. Di sini you're just another fighter yang you want to try for winning gitu. Lu mau menang. Di situ terlambat, tahu sendiri dong kalau syuting telat, nggak apa-apa, ya udahlah ya, cuman 1 jam ya boleh lah. Di sini nggak ada telat ya hukumannya tuh parah banget, karena memang ya atlet, kita harus disiplin, kita harus dari situ aku ngerasa aku ke-build jadi Randy yang baru gitu. Kayak di sini aku punya yang namanya disiplin. Di situ aku belajar disiplin justru di MMA. Karena di situ aku bukan Randy, aku atlet. Latihannya, terus aku belajar untuk ya jangan manja. Kalau syuting kan kadang-kadang, ntar ya capek ya, ntar dulu napas dulu abis fighting, ntar ya capek. Oh ya. Sini nggak ada capek. Wah, dimaki-maki sama coach. Lu capek di sini, lu mati di oktagon gitu. Bener. Lu harus fight di sini, lu harus fight. Wah, makanya itu ada video-videonya juga kan. Aku pada saat udah lemas masih dihajar aja, karena itu latihan untuk self defense gitu. Pada saat kita udah nggak bisa fight, kita tetap harus fight for your life gitu. Kayak bangun you have to fight gitu. Dan aku mendapatkan sesuatu yang aku pelajarin di MMA adalah respect juga gitu. Karena kita latihannya itu berat, so we respect that job gitu. Jadi sekarang siapapun yang fight, aku tetap respect sama mereka, karena aku tahu persiapannya tuh gila banget, semuanya tuh persiapannya gila-gilaan. Dan dari situ aku belajar hal yang baru juga, untuk tidak melihat orang cuman dari apa yang dia lakukan, maksudnya sukses ataupun kegagalannya dia, tetapi di balik itu
pasti ada proses yang membuat dia menjadi seperti itu. Dan kalaupun dia gagal, dia juga sebenarnya sudah berusaha juga gitu. Ya, jadi lebih ada self respectnya, bukan cuman kayak jelek nih actingnya. Kan lu nggak tahu persiapannya dia itu segimana. Mungkin dia tuh bener-bener sampai ya ada karantinanya untuk. Dan I have respect for them sekarang gitu, karena adanya proses MMA tadi itu. Oke. Antara artis dan MMA is a completely different thing. Yeah, very. Dalam dunia artis itu pasti kan looks is very important. Yeah. Kita harus akuin itu ya. Yeah. Dengan kamu fighting. Yeah. Pasti kan ada kecenderungan kamu kepukul. Yeah. Ada nggak kewaritan? This is your asset loh. Iya. Aset kamu gitu loh. Iya. Pasti kan ada, karena kamu kan tetap menjalankan dua dunia tersebut kan. Gitu. Nah, ada nggak kewaritan kalau gue sampai kepukul hidung gue penyok nih gitu kan? Misalnya something like that. Gitu. Nah itu gimana tuh? Itu pasti kan dilema juga. Iya. Sebenarnya ada sih satu titik pada saat pertama kali aku fight. Karena kan semua ada dapat masukan dari ya termasuk mama, termasuk apa. Pasti. Kamu tuh kan pekerjaan utamanya adalah seorang aktor. Kalau hidungnya penyot gimana? Kalau tiba-tiba berdarah soalnya gimana gitu kan. Tapi pada saat itu apa yang membuat aku mikir yang tadi aku bilang. Ya ini adalah resiko yang harus aku ambil untuk menjadi beda. Kalau aku cuman terus-terusan ada di zona nyaman yang ya udahlah acting gini-gini aja, I'm not gonna be different. Yes. Kalau aku terus-terusan ya udah aku udah nyaman kok dengan seriping-seripingan begini, ya udahlah ini aja yang aku di zona nyaman terus, aku tidak akan menjadi Randy Pangalila yang sekarang. Tapi itu adalah resiko yang aku ambil. Ya memang anything can happen di sana, bisa aja hidung aku patah tiba-tiba ya. Ya itu adalah salah satu resikonya yang udah aku konsekuensinya sudah aku pahami dan aku sudah ambil. Makanya pada saat itu kan aku selalu bilang, laki-laki tanpa luka adalah laki-laki tanpa cerita. Bagus tuh quote-nya. Iya. Aku bilang karena apa? Untuk mendapatkan cerita yang bagus ya itu pada saat aku fight di itu tuh kan adalah experience kan. Yang suatu saat aku mungkin bisa ceritain ke anak cucu aku besok-besok. Ya aku harus mengambil resiko ya mungkin aku akan luka. That's why laki-laki tanpa luka adalah laki-laki tanpa cerita. Perfect. Next nih, kamu kan lagi soon to be a father. Nah ya. Awal karir kamu ini kan punya istri yang mungkin bukan dari Indonesia ya. Bukan dari Indonesia. Pasti perlu adaptasi kan. Iya. Itu lumayan kesulitan awalnya ada nggak? How you just let it flow and then aman? I just let it flow lah. Aku seumur hidup aku Mas Anjay apapun aku jalanin aja. Karena seperti yang aku bilang dari awalnya tadi kan, aku juga kepengennya jadi tentara. Tiba-tiba aku jadi aktor tuh gimana ceritanya? Because I believe apapun yang kita rencanakan tetap fate kita tuh sudah ditulis, sudah diatur. Jadi kita tetap jalanin aja. Dan aku percaya pada saat itu kenapa aku bisa tiba-tiba ketemu sama istri aku dari Kanada. Ya memang dia jodoh yang sudah diatur buat aku. Jadi apapun yang terjadi pasti akan ketemu aja, gitu. Betul. Dan seberat apapun itu kalau kita pikirin berat ya pasti akan berat. Tapi kalau kita jalanin aja sebenarnya pelan-pelan pasti akan selesai juga kok. Kayak awal-awalnya yang berat ya ngurus kitasnya, ngurus segala macamnya. Pernikahan beda negara itu ribet loh. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, Kak gimana sih cara? Kalau kalian sudah siap ribet silahkan. Kalau belum mendingan gak usah ya. Karena itu ribet banget ngurus kitasnya. Belum lagi untuk surat-surat pernikahannya. Belum lagi nanti untuk kartu keluarga harus sudah pernikahan 2 tahun. Harus pindah dari kitas ke kitab dulu. Baru aduh itu ribet banget. Belum lagi nanti aku punya anak. Aku udah siap nih. Habis ini udah ke imigrasi kemarin udah dikasih tahu. Mas nanti begitu punya anak, paspor Kanada, abis itu bikin apalah itu untuk supaya dia bisa 2 dulu. Sampai umur 18 tahun dia bisa pilih mau Kanada apa Indonesia. Jadi itu prosesnya juga. Alright, here goes nothing. Udah jalanin aja, udah. Dibawa happy aja. Kalau kita stres, ya kita nggak akan enjoy life gitu. Ya udah jalanin aja. Ada problem satu-satu kita selesaiin, dah. Gitu aja. Lahiran soon ya. 3 minggu lagi. Ya, I'm gonna be a father. Nah, terus persiapannya gimana nih? Pertama kali buat kamu to be a father. Ya, persiapannya sih ya nggak enaknya di sekarang lagi era pandemi juga kan.
Sebenarnya kalau kita sih maunya ya pasti ada apa ya, persiapannya tuh kan biasanya ada senam ibu hamil lah, terus habis itu persiapan untuk suaminya juga harus ngapain. Ini sekarang semuanya online. Semuanya kita harus online ya. That's what sucks about it. But ya kita we have to deal with it gitu. Ya udah kita jalanin. Ya paling ya cuman latihan berdua sih, ngeliat video gimana caranya ngangkat perutnya istri kalau udah gede kan sakit. Ya jadi harus diangkat dari belakang kayak gitu-gitu sih. Terus ya jadi suami siaga sih, siap antar jaga. Jadi kayak misalnya minggu lagi ya. Dan aku udah mulai kayak dulu yang aku tidurnya itu ada bencana alam juga nggak bangun. I know you. Iya kan, tahu kan? Banget bangun bener. Tadi kita nggak bahas itu loh. Setiap syuting banguninnya Randy Pangalila, baiklah. Iya, sekarang itu udah beda banget. Sekarang tidur jam 3 pagi, istri gerak dikit langsung bangun. You okay? Yeah. You need to go somewhere? Oh, no, it's okay. I just need to go to the bathroom. Ya udah. Kayak standby, takutnya kan tiba-tiba kita nggak tahu. Ya dokter bilangnya tanggal berapa, tapi kan banyak sekali kejadian majunya bisa 2 minggu, majunya bisa 10 hari. Jadi kayak ya harus begitu. Jadi kayaknya apa ya, tanpa disengaja, tanpa disadarin insting ya you're gonna be a father itu akan datang sendiri gitu. Jadi kayak tiba-tiba punya tanggung jawab aja yang tadinya mungkin dulu waktu masih muda juga karena masih bocah tanggung jawab itu nggak ada. Jadi ya udah tidur tuh udah bencana alam juga nggak bangun. Ya Mas Anjay tahu lah, kita juga dulu sering banget liburan bareng ke Bali rame-rame sama semuanya. Wah, Randy Pangalila tidurnya yang paling susah bangun nih. Sekarang udah nggak bisa sih. Memang harus kayak bangun, kadang-kadang kurang tidur tapi bangun gitu. Kalau dulu nggak bisa, tidur gua harus cukup. Ya. Persiapan nama dan segala macam. Nama ada, cuman kita masih keep dulu for the secret. Iya, ada dong, ada. Ya pokoknya all the best Randy. Amin, terima kasih Mas Anjay. For the baby for sure. Thank for you. your wife, for your career pastinya. Thank you. Kita harus kerja sama lagi soon ya. Ayo dong. Udah lama banget kita gak kerja sama, how many years? Aduh, udah lama banget. Lumayan. Terakhir 2016 kita kali. Fokus ke web series dan segala macam. So I think we can do something. Pesan dan kesan dong Randy buat yang dengerin kita nih. Kan dari kamu tadi dalam hidup harus struggle, harus berjuang, something like that mungkin. Apa ya? Wah, ini dadakan loh ini. Oke, mungkin aku mau kutip dari yang tadi aku bilang kenapa aku mengambil resiko ke dunia MMA ya. Buat aku, kita kalau terus-terusan hidup di zona nyaman, kita tidak akan bisa menjadi the best of the best gitu. So we have to take the risk. Karena aku selalu belajar dari orang-orang yang sukses. Kita jangan cuma ngelihat kesuksesan mereka, tetapi di balik kesuksesan mereka pasti mengambil resiko yang kita sendiri tidak pernah bisa membayangkan. So don't be afraid to take a risk. Yes, thank you so much. Thank you. Amazing quote. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you for today Randy. Thank you Mas Anjay. Thank you everyone.